Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang Ibu. Kalian udah pada ini belum? Makan siang atau sholat itu isoma? Belum, Bu. Ya udah. Ibu cuma minta waktu 10 menit ya buat ngebahas materi ini. Jadi mohon ya kalian untuk fokus. Jadi saya minta untuk kalian fokus sama materinya. Udah nih kita mulai ya. Udah dulu nih bercandanya. Jadi hari ini tuh Ibu akan membahas tentang materi biaya peluang. Kalian tahu nggak sih biaya peluang itu apa? Nggak tahu, Bu. Nih nanti Ibu akan jelasin ya sekilas aja. Sisanya kalian bisa cari-cari di sumber-sumber lain ya, di internet mungkin atau di buku yang kalian punya. Iya, Bu. Pengertian dari para tokoh dan Wikipedia mengenai penjelasan biaya peluang itu apa, atau yang biasa kita kenal itu opportunity cost. Di mana N. Gregory Mankiw itu menjelaskan bahwa biaya peluang adalah semua sesuatu yang hendak Anda korbankan supaya bisa mempertaruhkan sesuatu. Lalu untuk pendapat dari Robert B. Eklund Jr. dan Robert D., dia menjelaskan bahwa biaya peluang itu adalah biaya pemakaian sumber daya ekonomi dengan arti untuk tujuan yang spesifik yang diukur menurut ukuran laba yang tidak jadi dihasilkan yang diakibatkan karena tidak mempunyai opsi atau pilihan tersebut disamakan dengan dagangan yang dihasilkan sebagai penggantinya yang diakibatkan karena mempunyai opsi lain. Lalu dari tokoh Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, di mana biaya peluang adalah apabila hasil untuk mempunyai biaya peluang diakibatkan karena mempunyai suatu keadaan di dalam dunia kesulitan yang mengakibatkan harusnya memberikan sesuatu yang lainnya. Sehingga di sini kita dapat definisikan bahwa biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang paling bernilai, namun hilang karena memiliki opsi yang lain. Lalu dari Wikipedia sendiri itu adalah biaya yang dikeluarkan ketika memilih suatu kegiatan, berbeda dengan biaya peluang yang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Nah, dari beberapa pendapat ini, coba tolong siapa namanya ya? Ilvi Lisdiani simpulkan arti biaya peluang itu apa? Silahkan. Biaya peluang itu alternatif yang dikorbankan untuk mendapatkan pilihan lain. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Laras, Lukman, Kiki? Sama Bu, kayak Ilvi. Sama Bu, saya kayak Ilvi. Saya juga ya, sama Bu. sama-samain aja ya. Jadi benar Ilvi itu. Jadi kalau biaya peluang itu adalah biaya yang kita korbankan atau kita hilangkan karena kita memilih satu opsi lainnya. Di sini biaya peluang terjadi karena adanya opsi-opsi. Ada yang lebih dari satu, ada yang lebih dari dua. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Nah, di sini ada ciri-ciri biaya peluang. Yang pertama itu, anggaran biaya peluang tidak selalu berkaitan dengan uang. Dapat berbentuk waktu, kegembiraan, laba di masa depan, dan lain sebagainya. Jadi, di sini tuh biaya peluang bercirikan itu tidak selalu berkaitan dengan nominal. Bisa juga karena ada maksud terkait waktu atau suatu kepuasan sendiri bagi individu atau perusahaan, atau bisa juga dipatokkan pada keuntungan. Makanya diberikan opsi-opsi sehingga ada biaya-biaya yang kita keluarkan sebagai pilihan-pilihan yang tidak kita pilih. Lalu ciri yang kedua itu mempunyai banyak peluang pemakaian. Berarti di sini artinya tuh biaya peluang ini banyak possibility akan kegunaannya. Entah buat usaha ataupun bisnis ataupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ciri-ciri yang ketiga adalah pengambilan hasil biaya peluang terkait pada tujuan dan kondisi seseorang. Nah, ini seperti poin pertama. Jadi ketika seseorang atau perusahaan itu mengambil langkah biaya peluang, itu bukan karena hanya sekedar
uang atau keuntungan saja, tapi bisa juga disudutkan pada tujuan seseorang atau perusahaan itu apa. Makanya, dan kenapa perusahaan atau individu itu memilih opsi yang dia pilih. Tuh. Lalu yang terakhir, biaya peluang itu umumnya sebagai suatu keperluan sekunder atau maupun tersier. Karena biaya peluang ini bukan kebutuhan yang primer atau yang diprioritaskan, sehingga bisa dibilang itu dikeduakan atau dikeluarkan dari beberapa pilihan yang kita pilih. Selanjutnya itu ada manfaat dari biaya peluang. Yang pertama itu, membuka kesempatan usaha dan meminimalkan risiko. Jika suatu perusahaan ingin membuka suatu usaha, maka tidak mungkin kalau hanya dalam satu opsi saja, tetapi ada perbandingan-perbandingan antara usaha A maupun usaha B atau lebih dari dua itu. Dengan adanya biaya peluang, maka kita akan bisa nih meminimalkan risiko yang ada. Misalkan kalau perusahaan itu memilih opsi A nih, usaha A, risikonya sebesar apa? Atau kalau opsi B, usaha B itu risikonya sebesar apa? Nanti kita bandingkan mana yang paling minim risikonya, namun bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, itu nanti yang akan dipilih. Lalu yang kedua, membantu perhitungan modal. Seperti yang kita ketahui ya, anak-anak. Modal itu kan sebagai apa? Sebagai sumber utama ya, kalau kita ingin membuka suatu usaha. Dan kita di sini belajar bagaimana memanage biar modal itu cukup, tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Karena kan modal itu tidak sepenuhnya dari uang pribadi kita ya. Bisa jadi minjam di bank, sedangkan kalau minjam di bank itu, kalau banyak pun juga bisa mendapatkan bunga yang besar. Makanya di sini diperlukan biaya peluang itu sebagai penentu modal agar modal itu tepat sasaran untuk membeli bahan atau barang-barang yang diperlukan. Jadi kita minjem ke bank pun tidak kebanyakan dan bunga yang kita bayarkan juga tidak banyak juga. Nah, selanjutnya itu sebagai mempermudah menentukan prioritas. Sebenarnya itu poin 1, 2, dan 3 sampai 4 ini adalah intinya sama. Karena biaya peluang itu terjadi karena adanya perbandingan-perbandingan. Sehingga dari perbandingan-perbandingan yang ada, kita dapat menentukan nih pilihan yang tepat sesuai dengan tujuan awal kita mau apa. Mau entah keuntungannya atau tujuan kita apa, ataupun sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Tuh. Jadi di sini kita dapat menentukan prioritas mana yang paling kita butuhkan, mana yang kita buang gitu aja. Lalu yang terakhir menghemat pengeluaran usaha. Karena biaya peluang ini kan kita bisa tahu nih seberapa besar kebutuhan kita, apa aja yang kita perlukan, apa aja yang ingin kita beli untuk membuka suatu usaha. Misalkan kalau ingin membuka usaha baju, kita membutuhkan kaos sebanyak berapa, lalu pewarna pakaian berapa, atau bahan untuk menyablon berapa. Nah, kita itu bisa menentukan nih biaya-biayanya itu sebesar berapa besarnya, lalu kita bandingkan dengan barang-barang yang sekunder yang atau yang tersier, yang maksudnya itu yang barang-barang buat jaga-jaga. Nah, kalau bisa ketika membuka usaha itu dengan mempertimbangkan biaya peluang, untuk biaya-biaya yang dijaga-jaga itu dihindarkan karena untuk menghemat pengeluaran usaha kita. Tuh. Sampai sini ada yang masih ditanyakan nggak anak-anak? Sandi mau nanya, Bu. Bu. Nah, di sini coba kalian lihat contoh soal. Kelihatan nggak? Kelihatan. Coba Tiara baca soalnya. Setelah menyelesaikan sekolah, Sandi lebih memilih untuk memperdalam ilmu seninya dengan biaya 10 juta selama 1 bulan daripada bekerja di studio perfilman dengan upah 500.000 per hari. Maka biaya peluang Sandi adalah sebesar. Nah, coba kalian baca soalnya baik-baik ini anak-anak. Mungkin Tiara, Kiki, Laras, Lukman, Ilvi itu akan memiliki jawaban yang beda-beda. Ada yang bahkan memilih untuk melanjutkan memperdalam ilmunya, atau ada yang
lebih memilih bekerja di studi perfilman. Kita lihat nih penyelesaiannya seperti apa. Coba Kiki dibaca penyelesaiannya bagaimana? Coba deh ganti-ganti aja. Lukman coba baca penyelesaiannya. Kasihan Kiki sinyalnya nggak nyambung. Kiki siapa, Bu? Di kelas ini nggak ada yang namanya. Ayo Lukman, lanjut. Untuk mempersingkat waktu Lukman. Sandi memiliki dua pilihan pekerjaan, yaitu antara memilih memperdalam ilmu seni dengan biaya 10 juta atau sebulan, atau bekerja di studio perfilman dengan upah 500.000 per hari. Dan kalau dihitung sebulan, sebesar 500.000 dikali 30 hari menjadi 15 juta. Karena Sandi memilih untuk memperdalam ilmu seni, maka dia kehilangan kesempatan untuk memperoleh upah sebesar 15 juta rupiah sebulan dengan bekerja di studio perfilman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalau Sandi itu lebih memilih memperdalam ilmunya, walaupun harus mengeluarkan biaya sebesar 10 juta per bulan. Daripada dia bekerja di perfilman yang gajinya itu bahkan bisa mencapai 15 juta per bulan. Nah, yang tadi saya bilang, kalau biaya peluang itu tidak hanya berpatokan pada keuntungan atau pendapatan yang ingin kita miliki, tapi juga bisa berdasarkan tujuan atau emang kebutuhan kita itu apa. Mungkin di sini Sandi ingin memperdalam skill-nya untuk di bidang seni, entah di bidang seni musik ataupun seni karya yang seni apa? Namanya anak-anak? Seni lukis. rupa, Bu. Ya, seni rupa, bener Laras. Nah, mungkin kalau di antara kalian akan lebih milih bekerja di studio, benar tidak? Dengan mendapatkan upah. Nah, ini yang dinamakan bahwa biaya peluang itu tidak hanya sekedar berdasarkan pada keuntungan saja, tapi juga tentang kebutuhan apa yang kita miliki gitu. Kalau sekarang kita kuis gimana anak-anak? Kan katanya tadi sudah paham semua ya? Paham, Bu. Boleh, Bu, boleh. Ini kita akan games ya, ya ini aja pemanasan otak selama 3 bulan kalian di lockdown ya. Soal itu banget, bikin mager. Soalnya banyak banget, Bu, bacaannya, Bu. Sebenarnya itu soalnya simple, kamu baca aja langsung kamu simpulkan. Astagfirullahaladzim, Bu. Iya, benar. Yang ada jawabannya 500.000. Kiki, kamu nggak boleh ini Kiki ya, kasih tahu ke temennya ya. Semangat kalian. Udah semua berarti ya? Di ranking 1 ada Rizkyana. Sandi. Di peringkat kedua ada Tiara. Peringkat ketiga ada Ilvi. Nah, kok saya nggak ada sih, Bu? nggak apa-apa, siapa tahu nanti kan pas ulangan kalian Laras lebih tinggi nilainya daripada Rizky atau Tiara daripada Ilvi. Kalian sama-sama belajar aja bareng-bareng ya. Kalau emang masih ada yang ditanyakan atau masih bingung, silahkan tanya ke saya. Bisa via WA mungkin atau email. Bisa, nggak apa-apa. Sampai sini dari pemaparan saya dan kuis-kuis ini bisa kalian pahami nggak? Apa arti biaya uang, terus penerapannya bagaimana? Sudah paham semua belum? Paham, Bu. Paham, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Yaudah. Selanjutnya ini saya akan memberikan tugas ya, nggak apa-apa ya? Yaudah. Selanjutnya ini saya akan memberikan tugas ya, nggak apa-apa ya? Tugas ya. Nggak boleh. Tugasnya gampang kok, gampang. Aduh, nggak kedengeran, Bu. Cuma satu. Ini udah kelihatan belum? Oh, IPS. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Udah. Nih, kalian ini ya copy kodenya ya. Atau saya share di ini room chat Zoom ya? Share di grup WA aja, Bu. Di grup WA. Ini ya kodenya ya. Udah ya? Oke, Bu. Udah, Bu. Udah.
Kita masuk juga nggak Bu ke dalamnya? Join. Kalian join. Nanti di sini saya kasih tugas. Pengumpulannya itu hari Senin ya. Tanggal 6 Juli. Cepet banget, Bu. Tugasnya cuma 1 nomor. Saya yakin kalian bisa kalau kalian pelajari, cari-cari di referensi di mana? Di internet atau di buku-buku. Gak apa-apa. Siap, Sampai Bu. sini paham ya berarti ya? Paham, Bu. Yaudah. Sekian dari saya. Semoga materinya dapat bermanfaat dan dapat kalian pahami ya anak-anak. Amin. Amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Ibu. Kasih, Ibu. Saya